Halo netizen, ini adalah New Toyota Fortuner Facelift 2024. Nah, ini merupakan facelift kedua dari Fortuner generasi kedua ya. Sekarang sudah meluncur resmi hari ini tanggal 6 September 2024 di Indonesia. Dan ini adalah varian baru nih, varian GR Sport 4x4 Automatic yang paling mahal. Untuk harganya ini 761 juta rupiah ya. Nah, berbeda dibandingin Fortuner yang lama ya. Untuk yang varian GR-nya itu ada dua jenis ya. Ada yang GR Sport yang benar-benar ada imbuhan parts dari Gazoo Racing. Sedangkan untuk yang varian yang lama yang tadinya cuma body kit doang, itu sekarang namanya jadi GR Parts ya. Jadi untuk yang 4x2 itu namanya jadi GR Parts ya. Jadi ada VRZ GR Parts atau VRZ yang biasa juga. Nah, untuk yang paling mahal ini dia 4x4 dan tadi ya dia juga punya pilihan mesin 2800 cc. Dan untuk tampilan depannya seperti ini, jadi lebih garang dan mirip seperti Fortuner Legender yang pernah ada di luar negeri juga ya, yang lebih sporty dan kayak ada list warna hitam yang nembus ke bagian bumper tengahnya. Untuk emblemnya juga ini ada logo Toyotanya yang akrilik ya, karena sekarang juga sudah ada fitur Toyota Safety Sense. Nah, khusus untuk varian yang GR Sport 4x4, dia punya lampu baru yang mirip juga seperti di Fortuner Legender versi luar negeri ya. Jadi kalau yang selain varian GR Sport ini, lampunya masih kayak yang lama, versi pertama. Untuk di bagian bawah juga bumpernya lebih sporty dengan fog lamp LED dan ada sensor parkir di bagian depannya. Untuk lampu sen, khusus di varian GR Sport ini juga sequential ya, jadi lebih modern juga. Nah, lanjut ke bagian sampingnya. Velgnya ini juga baru. Untuk yang GR Sport ini dia lebih garang, modelnya tuh black chrome gunmetal seperti ini dengan rem yang kalipernya warna merah dari GR juga. Untuk suspensinya juga sekarang khusus yang varian GR Sport ini punya tuningan suspensi yang berbeda dari Gazoo Racing. Untuk bannya tetap 265 60R18 ya. Rem tadi ya, depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill assist. Untuk di bagian claddingannya juga sekarang jadi warna putih ya, senada dengan warna bodinya gitu ya. Nah, karena ini juga ada yang aksesoris dari TCO ya, Toyota Customizable Option, dia juga ada cover spion karbon ya. Di bagian bawahnya tetap lampu sennya LED, di sini ada kamera 360 dan ada welcome light juga. Untuk door handle-nya ini aslinya dia warna body, cuman ada cover hitam dari TCO. Untuk di bagian atas talang airnya juga tetap ada roof rail, dan untuk yang varian Tetra Drive ini atau yang 4x4 dia ada decal Tetra Drive di bagian sini. Untuk di bagian belakangnya juga seperti ini, remnya sudah disc brake, dan untuk di bagian belakangnya seperti ini. Jadi lampunya bentuknya tetap sama tapi dia sequential, dan untuk garnish di atas plat nomor ya jadi warna putih, jadi cukup unik ya, bukan chrome kayak yang lama. Dan kalau kalian beli yang GR Parts itu jadi warna hitam. Nah, untuk di bagian kamera ada di belakang sini juga ada emblem tupai GR Sport tetap sama, dan di bagian bawah ada sensor parkir 5 titik, dan bumper barunya ini juga kayak ada aksen ventilasinya gitu ya, mirip seperti di Fortuner Legender yang ada di luar negeri. Ada aksen underguard juga, terus di bagian kaca ini juga ada wiper, ada defogger, dan bahkan ada dashcam juga ya di dalamnya. Untuk spoiler juga dia two-tone ya, dibaliknya warna putih, dan atasnya ada high mount stop lamp sama ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia tetap elektrik untuk yang varian termahal ini, dan ini posisi kalau jok baris ketiga lagi tegak ya. Ada cargo net juga, dan tetap nggak ada underfloor storage karena lantainya emang udah tinggi dengan struktur leather frame-nya. Oke, yuk kita tutup aja si bagasinya. Nah, untuk mesinnya dari Toyota Fortuner GR Sport 4x4 Automatic ini masih sama ya, menggunakan mesin 1GD FTV 2800 cc 4 silinder turbo diesel yang masih bertenaga 204 PS dan torsi 500 Nm. Jadi belum dapat updatean seperti di luar negeri ya, yang tenaganya bisa sampai 224 PS gitu ya, dan torsi 550 Nm. Jadi kalau penggeraknya itu masih sama, dan transmisinya pun juga masih sama, otomatis dan percepatan ke 4 rodanya melalui sistem penggerak 4x4 ya. Untuk romas ini juga rapihnya masih sama, sudah ada engine cover, dan yuk langsung kita lihat ke interiornya.
Nah, sekarang kita lihat ke interiornya dari si Toyota Fortuner facelift yang GR Sport 4x4 ini ya. Jadi perubahannya itu lumayan banyak ya, karena GR Sport ini kan sekarang udah berganti tema ya, menjadi beneran yang sporty gitu. Makanya setirnya sekarang full kulit, bukan wood panel di bagian atasnya. Dan berikut dengan joknya nih, yang tadinya kan masih full kulit ya. Sekarang dia jadi ada suede-nya di bagian tengah, dan itu juga sampai jok baris kedua tuh. Jadi aksen sporty itu masuk banget. Dia tetap elektrik di bagian depan, 8 arah, dan oh ya hampir lupa, untuk headrest ini juga ada bordiran GR yang lebih proper ya. Oke, sekarang kita masuk. Di bagian seal plate sini juga ada seal plate dengan logo GR, dan dia juga dapat grab handle di bagian pilar A. Nah, setirnya seperti yang gue bilang tadi, dia lebih sporty dengan center mark di bagian atas dan jahitan merah di bagian dalam. Logo GR juga sekarang jadi lebih proper karena mirip seperti yang ada di Hilux GR Sport ya, bukan tempelan kayak yang lama. Dan yang baru, dia juga ada fitur Toyota Safety Sense dengan adaptive cruise control, pedal shift juga tetap ada, dan pengaturannya ini juga tetap tilt dan telescopic. Nah, untuk combination switch juga tetap auto headlamp, ada fog lamp, LED, dan untuk di bagian wiper juga masih sama. Nah, yang smart clusternya nih, sayangnya kita belum bisa nyalain ya, tapi dia ada perubahannya di bagian tema dalamnya. Jadi dia nuansanya tuh merah dan lebih sporty gitu secara overall. Jarumnya juga jadi warna merah, kalau ada yang biasanya itu kan dia jadi warna putih gitu. Nah, di bagian atas speedometer ini juga panel kulitnya jadi warna hitam dengan jahitan merah. Begitu Bang Ogut? Malah kabur, tadi gangguin. Nah, untuk di bagian sini juga masih sama ya, si ventilasi AC-nya dia ada list warna gunmetal gini, kalau tadinya dia chrome. Engine start stop button-nya juga tetap ada logo GR, dan di bagian cup holder ini juga masih sama. Di bagian sini juga ada tombol untuk sensor parkir, power tailgate, dan untuk kick sensornya. Tuas pembuka kap mesin dan tangki masih sama, tapi yang beda ini adalah pedalnya, dia sudah pedal yang sporty ya, karena ini yang GR Sport. Tetap ada lutut pengemudi juga, dan footrest di sebelah kiri juga tetap besar. Untuk di bagian door trim ini juga masih sama, hampir semuanya plastik keras, tapi di bagian tengah dan di bagian armrest ini dia empuk dengan jahitan warna merah. Handle-nya tetap chrome, dan all auto power window juga tetap ada, central lock tetap ada, dan ada window lock juga. Untuk spionnya ini juga sudah auto folding, dan ada pengaturan kaca di sini. Dia juga ada ini juga ya, tweeter, speaker, tapi untuk speaker dia basic, belum ada yang kayak di luar. Door pocket sama cup holder juga normal. Lanjut ke atas, plafonnya juga sekarang jadi warna hitam ya, dengan sun visor yang juga warna hitam, dan ada cermin dengan lampunya juga. Lalu untuk spion tengahnya, untuk yang varian GR Sport 4x4 ini juga sekarang tuh modelnya yang digital rear view mirror, dan dia juga ada DVR-nya di bagian sinilah. Jadi lebih, oh ini nih, DVR-nya di bagian sini, jadi lebih canggih ya. Lanjut lagi ke belakang, di sini juga ada tempat kacamata, lampu baca ini juga jadi LED seperti ini, dan di juga ada sun visor yang sebelah kiri berwarna hitam. Untuk di bagian dashboard ini juga overall head unitnya masih sama, cuman dia sekarang punya fitur baru. Selain Apple CarPlay Android Auto, dia juga punya T-InTouch One Connect, jadi ada fitur concierge yang lebih canggih gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk membahas lebih lanjut, kita akan ulas lagi ya. Untuk di bagian atas head unit juga tetap ada ventilasi AC dengan jam digital dan lampu hazard. Nah, untuk di bagian bawah, panel AC-nya ini juga tetap sama ya, dual zone automatic climate control dengan fitur auto. Nah, dia juga ada knob untuk versi 4x4-nya, ada H2, H4, dan low gear atau L4 ya. Dia juga ada downhill assist control atau hill descent control. Di bagian bawahnya juga tetap ada wireless charger di bagian sini. Tetap ada ionizer. Di sebelah kiri ada power outlet, dan untuk di bagian sini juga tetap ada cup holder. Nah, untuk panel tengahnya ini yang tadinya di wood panel, dia jadi ala-ala karbon gitu ya. Karbonnya bukan karbon asli memang. Dan untuk shifternya juga masih sama. Dia transmisinya masih 6 percepatan, otomatis torque converter dengan sequential shift matic ya, kalau kata Toyota di sebelah kanan. Ada driving mode, eco, normal, dan sport. Dan di belakangnya juga ada traction control sama ada differential locker. Untuk di bagian center console ini masih lengkap, dan juga ada panel empuknya dan ada jahitan merahnya. Sama dia juga ada parking brake di bagian sini. Untuk glove boxnya juga dia tetap soft touch, tapi jahitan merahnya ini baru ya. Untuk di GR Sport ada glove box atas dan glove box bawah. Nah, untuk kabin belakangnya boleh dilaporkan Abang Ogut seperti apa?
Masih sama ya? Nggak berubah sama VRZ yang sebelumnya, Fortuner yang sebelumnya, GR yang sebelum juga nggak berubah, tapi ya ini aja ornamen joknya aja yang berubah. Masih Ada sama lah ya. perusahaan ini ada ini. Sweat. Ini juga nggak jauh. Nggak Cuman jauh ya? pandangan ini aja jadi hitam. Jadi hitam ya. Tahu nggak kalau hitam gini katanya sama apa? Apa tuh? Yaris S. Oh iya ya, Yaris S bakpao yang lama ya. Yaris bakpao. Oke. Rush tuh ada yang hitam gini nggak? Yang sekarang hitam. Hitam ya? Jadi rasanya kayak naik Rush dong. Enggak. Oh enggak juga ya. Oke. Bakal aku nggak, Rey? Oh, harusnya laku dong. Pastilah. Pasti laku lah. Oke, thank you Bang Agut. Sekarang kita keluar dulu aja yuk. Ya, jadi kurang lebih sih interiornya masih sama, cuman imbuhan GR-nya sama plafon hitamnya jadi bikin dia lebih berasa spesial aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari New Toyota Fortuner GR Sport 4x4 Automatic 2024 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan